jumpa lagi nih dengan Min Kim. Soim, bagaimana kabarnya ini Soim? Baik, Min. Alhamdulillah kalau baik Mas Soim. Soim, baru-baru ini kita kembali digegerkan dengan kasus pembunuhan Mirna Salihin dengan tersangka Jessica Wongso. Berdasarkan dari hasil persidangan, Jessica ini dihukum karena meracuni Mirna dengan kopi cyanida. Bukan cyanida Soim ya. Nah Soim, apakah benar kasus tersebut masih menjadi teka-teki? Karena berdasarkan teori netizen, bukan Jessica yang membunuh Mirna dan Mirna tidak meninggal akibat kopi cyanida. Apalagi setelah filmnya ini tayang di Netflix. Soim sudah nonton belum nih filmnya? Belum. Oke Soim, sebagai seorang kimia, kita harus kritis dalam menghadapi isu yang panas ini Soim. Nah Soim tahu tidak yang sering digunakan sebagai racun cyanida, rumus kimianya apa sih Soim? Tidak tahu, Min Kim. Apakah HCN atau KCN atau NaCN atau cyanida? Ada kok senyawa ini, hehehe. Hayo, yang mana nih Soim? Kalau Soim menyimak kasusnya, racun cyanida yang digunakan berbentuk serbuk putih. Nah, HCN itu berupa cairan Soim. Sedangkan KCN dan NaCN itu serbuk. Yang biasa digunakan adalah KCN. Ada yang menyebutnya racun potas karena KCN atau kalium cyanida ini memiliki nama Inggris yaitu potasium. Nah, kita selidiki lagi ya Soim, apa itu KCN dan bagaimana sih sifat dari KCN? Sebagai seorang detektif kimia, sekarang kita selidiki. Untuk mengetahui sifat dari suatu senyawa, Soim bisa mencari di SDS yaitu Safety Data Sheet atau MSDS yaitu Material Safety Data Sheet. Nah, yang pertama kita lihat simbol bahayanya dahulu ya Soim. Nah, coba deh perhatikan gambar simbol bahaya ini. Ini adalah simbol bahaya untuk senyawa KCN versi GSH. Nah, simbol yang paling kiri merupakan bahaya terhadap lingkungan, yaitu zat yang memiliki efek negatif akut atau jangka panjang pada organisme perairan. Simbol yang tengah merupakan healthy hazard atau bahaya terhadap kesehatan, yaitu zat dan campuran dengan berbagai efek toksik pada organ tertentu atau efek bahaya kronis. Dan yang terakhir yang ada gambar tengkoraknya. Serem ya Soim, yaitu beracun atau toksik, yaitu bahan kimia yang menyebabkan kematian jika tertelan, terhirup, atau diserap melalui kulit. Wah, pantas saja kalau sedikit saja tertelan nyawa bisa melayang Soim. Jangan pernah coba-coba ya Soim, percaya deh. Jadi, senyawa KCN memiliki peringatan bahaya fatal bila tertelan, terkena kulit, atau bila terhidup, menyebabkan kerusakan pada organ melalui paparan yang lama atau berulang. Sangat toksik pada kehidupan perairan dengan efek jangka panjang. Mengeluarkan gas sangat beracun jika kena asam. Sekarang penjelasan mengenai tindakan pertolongan pertama. Yang pertama, saran umum. Pemberi pertolongan pertama harus melindungi dirinya atau menggunakan alat pelindung diri yang memadai. Yang kedua, setelah terhirup, hirup udara segar. Jika nafas terhenti, berikan nafas buatan mulut ke mulut atau secara mekanik. Berikan masker oksigen jika mungkin dan segera hubungi dokter. Yang ketiga, bila terjadi kontak kulit, bilaslah dengan air yang banyak. Yang keempat, setelah kontak pada mata, bilaslah dengan air yang banyak, segera hubungi dokter mata, lepaskan lensa kontak. Yang kelima, setelah tertelan, beri air minum paling banyak 2 gelas, segera cari anjuran pengobatan hanya di dalam kasus khusus. Jika pertolongan tidak tersedia dalam 1 jam,
rangsang untuk muntah atau hanya jika korban tidak sadarkan diri, telan karbon aktif, dan konsultasikan kepada dokter secepatnya. Kumpulan gejala atau efek samping baik akut maupun tertunda. Hal berikut ini berlaku untuk senyawa sianogen atau nitrit secara umum. Perhatikan sepenuhnya pelepasan hidrosianik acid atau asam sianida mungkin terjadi akan menghambat saluran pernafasan, gangguan kardiovaskular, tidak sadarkan diri, efek iritan, sakit kepala, pening, mual, muntah, agitasi, kejang-kejang, napas tersenggal, tidak sadar, paralisa pernafasan, dan kematian. Nah, Soim, pastikan antidot tersedia. Dimetil aminopenol, obat EDTA, dan sodium tiosulfat ya Soim. Nah, informasi ini sangat penting bagi tenaga medis atau bagi kita Soim. Sebagai seorang kimia, kita bisa loh menjadi relawan dan menyarankan pertolongan pertama jika mengetahui korban terpapar racun atau bahan kimia yang beracun. Nah, sayangnya ada yang masih menggunakan senyawa ini untuk mencari ikan loh Soim. Nah, racun jenis potasium sianida merupakan racun yang berbahaya dan memiliki efek yang sangat mematikan. Dalam waktu 3 hingga 4 jam, ikan akan langsung mati. Sebab racun ini menyerang pembuluh darah jantung, menutup aliran darah sehingga ikan kolap atau mati Soim. Nah, sekarang penanganannya bagaimana Soim kalau misalnya tidak sengaja terpapar? Nah, yang pertama, jika terkena kulit, cuci dengan banyak sabun dan air. Yang kedua, jika terhirup, pindahkan korban ke tempat berudara segar dan jaga tetap rileks pada posisi yang nyaman untuk bernafas. Yang ketiga, jika terpapar atau dikhawatirkan, segera hubungi sentra informasi keracunan atau dokter atau tenaga medis. Ingat ya Soim. Nah, bicara tentang racun potasium sianida atau KCN, senyawa ini masuk ke dalam kategori garam loh Soim, di mana bisa dihasilkan dari reaksi antara asam sianida atau HCN dan basa kuat potasium hidroksida atau KOH. Berdasarkan reaksi HCN ditambah dengan KOH akan menjadi KCN dan H2O. Nah, garam KCN ketika di dalam air 100% terdiri dari ion K positif dan Cn negatif. Jadi sudah tidak ada molekul KCN. Secara simbolik dituliskan dengan reaksi dengan tanda panah satu arah saja, yaitu KCN akan terjadi reaksi ionisasi menjadi K plus atau K positif ditambah dengan Cn negatif, di mana ion K plus atau ion K positif tidak terpengaruh dengan adanya air, tetapi ion Cn negatif akan mengalami hidrolisis membentuk asamnya. Berdasarkan kesetimbangan ion asam lemah HCN, di mana reaksi hidrolisisnya dapat dibentuk sebagai berikut. Perhatikan reaksi berikut ini ya Soim, di mana K positif ditambah dengan H2O tidak mengalami hidrolisis, sedangkan Cn negatif ditambah dengan H2O dengan reaksi dua arah dia akan mengalami hidrolisis membentuk HCN atau asam sianida ditambah dengan ion OH-. Nah, reaksi kesetimbangan ion di atas menunjukkan bahwa di dalam larutan garam KCN terdapat ion K positif, ion Cn negatif, molekul H2O, molekul HCN, dan ion OH negatif.
serta dalam jumlah yang sangat kecil ion H positif. Jadi, ketika racun potas bertemu dengan air akan menghasilkan asam sianida atau HCl yang juga merupakan bahan kimia beracun. Nah, Soim bicara tentang hidrolisis garam. Berarti KCN akan mengalami hidrolisis sebagian atau parsial karena hanya ion Cn negatif saja yang terhidrolisis. Karena reaksi hidrolisisnya menghasilkan OH negatif, maka garam KCN bersifat basa dengan pH lebih dari 7. Tapi, bukan berarti zat kimia yang berbahaya tidak ada manfaatnya loh Soim. Meski nih, racun sianida dikenal sebagai zat kimia yang berbahaya dan seringkali digunakan dalam kasus pembunuhan baik di film dan di pemberitaan. Pada kenyataannya ini, zat ini sering digunakan dan dimanfaatkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari loh Soim. Berikut kegunaan dan manfaat senyawa sianida dalam kehidupan manusia yang dikutip dari berbagai sumber. Yang pertama, pengolahan pertambangan. Sianida utamanya diproduksi untuk pertambangan emas dan perak, di mana berfungsi untuk ekstraksi emas. Senyawa ini membantu melarutkan logam ini dari bijinya. Garam sianida digunakan dalam metalurgi untuk pelapisan logam, pembersihan logam, dan menghilangkan emas dari bijinya. Yang kedua, bidang fotografi. Sianida dapat digunakan dalam bidang fotografi yang berfungsi sebagai zat pembersih sehingga ia baik untuk membersihkan komponen-komponen yang digunakan dalam bidang fotografi. Yang ketiga, bidang pertanian. Selain bidang kesenian, sianida juga bermanfaat untuk membasmi hama yang ada pada pertanian dan mengganggu proses pertanian. Yang keempat, penelitian laboratorium. Penelitian laboratorium juga memerlukan sianida yang berbentuk larutan dengan kadar 2%. Dimanfaatkan untuk melakukan reaksi proses kimia sintesis. Yang kelima, dipakai pada industri manufaktur. Senyawa kimia sianida ini digunakan di dalam industri manufaktur seperti pembuatan kertas, tekstil, dan plastik, serta industri membuat warna. Bahkan sianida juga menjadi bahan penyusun rokok. Nah, itu dia kegunaan dan manfaat sianida dalam kehidupan manusia Soim. Nah, itu dia Soim. Jadi, berdasarkan kasus pembunuhan Mirna, kita bisa belajar tentang hidrolisis garam ya Soim, di mana reaksi ini sangat penting untuk dipelajari Soim, karena menjelaskan tentang keasaman atau kebasaan dari garam yang sering kita kira bersifat netral. Nah, selain KCl, ternyata garam yang bersifat basa ini masih banyak loh Soim. Contohnya yaitu soda kue dan baking soda yang mengandung natrium bikarbonat. Kemudian natrium benzoat yang biasa digunakan sebagai pengawet, natrium sitrat yang biasa digunakan untuk mengatur keasaman dari produk-produk kemasan, serta masih banyak lagi ya Soim. Nah, ini dia video terkait hidrolisis garam dari kasus pembunuhan Mirna Salihin dengan tersangka Jessica Wongso ya Soim. Oke, sebelumnya jangan lupa apa Soim? Jangan lupa untuk like, share video ini dan juga komen video ini serta subscribe channel YouTube kita ya Soim. Oke, cukup sekian. See you di next video ya Soim. Bye bye.